Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas mengenai satu saham. Mungkin ini bank udah cukup lama nih sideway-nya, tapi kelihatannya si trennya baru mulai berubah, yaitu Bank Jabar Banten, Bank Pembangunan Jabar Banten, atau kodenya adalah BJBR. Mari kita lihat si grafiknya. Nah, ini jadi grafik lama, grafik sepanjang ini ya gitu ya. Sebetulnya dia ada penurunan. Nah, kalau kita bisa melihat di weekly chart gitu ya, dan kita ngegambar garis-garis dari weekly chart, kita tentunya akan bisa melihat, kita akan bisa melihat yang namanya adanya VCP di area-area terakhir ini. Ya, ini adalah weekly chart. Kita coba tarik garis. Nah, sebetulnya ini sudah masuk ke dalam yang namanya si pivot point. Tapi memang tentu ini bukan garis resisten yang sangat kuat karena dia cuma menyentuh ini selama 1 kali 2 kali gitu ya. Bukan resisten yang kuat banget lah seperti itu. Nah, lalu di sini pun dia udah selalu menunjukkan adanya higher high. Walaupun memang si posisinya gitu ya, dia tidak nge-pivot di dalam sini pantulan resisten ini. Tapi udah jelas gitu ya, di sini udah ada resisten dan di sini juga ada resisten. Nah, kelihatan nih di sini gitu ya. Dan kita akan melihat nih VCP-nya seperti apa. Jadi kalau kita ngelihat si moving average 200-nya gitu ya. Nah, kita akan terakhir ke daily lagi karena kita akan melihat pola terakhirnya. Kan kelihatan kan cukup rapi, dia memang sudah berada di pivot ini nih. Sebetulnya kemarin ada VCP mungkin sedikit di daerah sininya. Nah, kita lihat nih, ini VCP-nya juga udah cukup lama ya, dari 2021 ini bahkan hampir 1 tahun lah. Gitu. Nih, ini ada pantulan 24%. Lalu di sini dia lalu di sini dia terjadi padat gitu ya. Nah, lalu kan VCP terakhir pasti ada di bawah sini. Ini sampai 12%. Nah, lalu pantulannya yang terakhir dari sini sampai ke sini. Lalu di sini udah jelas ada resisten. Sebetulnya di sini juga ada VCP di mana cuman kan VCP-nya seharusnya gitu ya. Ketika dia seperti ini gini. Nah, ketika ini dia naik harusnya itu masuk VCP, tapi dia malah menambahkan yang namanya si volatilitasnya lagi karena dia sempat diturunin dari titik ini. Tapi dia kembali ke titik semula. Gitu. Jadi pada saat ini gitu ya, volatilitasnya masih cukup tinggi gitu. Dan di sini ada volatilitas cuma 1 hari ini aja nih cukup tinggi. Nah, tapi di sini udah jelas gitu ya. Dia mantul lagi, VCP-nya sampai ke sini cuma 3%. Nah, berarti risknya bisa 3%. Naik selama 6% bisa nggak? Bisa banget. Soalnya karena ini sudah bikin base yang cukup lama. Apalagi kalau dia gitu ya, para trader menganggap ini sebagai resisten yang keras gitu ya, yang garis ini. Tentunya itu juga sangat-sangat bisa yang namanya mungkin membuat saham ini semakin terbang. Dan kelihatan nih gitu ya, kemarin dia cukup nge-respect ketika dia mau menembus ini, dia menggunakan volume yang cukup tinggi. Nah, berarti ini memang ada respect resisten gitu ya, cuman tetap aja gitu ya, ini masih diturunin dan dia tidak berhasil close. Tapi ini masih sangat-sangat bisa untuk kalian beli. Kenapa? Karena VCP udah terjadi dan kita bisa coba aja ya gitu ya, tarik garis lurus gitu. Nah, breaknya antara di sini tentu kan kemarin tuh udah coba ditembus tapi tidak berhasil. Nah, tentunya ketika dia bisa berhasil gitu ya, terkonfirmasi saja gitu ya, bisa menembus di angka 1435 atau 1440 mungkin ya kalau di ticker sahamnya 1440 ini gitu ya. Karena dia mungkin ya di daerah-daerah sini lah gitu, area buy-nya tuh mungkin di daerah sini ya. Nah, di daerah-daerah sini gitu. Dan ketika mereka bisa closing di atas ini gitu ya,
itu mungkin sudah lebih bisa namanya terkonfirmasi mereka break. Jadi kita akan lihat nih perdagangan hari ini, apakah si saham BJBR ini bisa berhasil untuk menembus area resisten ini atau tidak gitu ya. Ini saham selama jangka panjangnya dia sudah cukup lama gitu ya, dia bikin base nya udah cukup lama, bikin base nya terjadi di ini stage 4, stage 1, stage 2, lalu dia ke stage 3, terus stage 4 lagi, stage 2, bikin base. Nah, kita akan lihat gitu. Karena di sini pun si moving average-nya baru mulai ini gitu. Cuman memang dia masih terlalu dini gitu ya. Karena beberapa hari barulah CMA 150 ini menembus SMA 200. Gitu. Tapi secara maksudnya template-nya Mark Minervini gitu ya. Ini udah baru masuk fase uptrend walaupun si ini dia berada di 25% weekly low, berada di range 52% si weekly high seperti itu. Dan ini sebetulnya masih saham-saham yang layak beli dengan resiko tadi, resikonya 3%, berada di support ini, lalu upside-nya tentunya ya sangat-sangat tinggi gitu. Tapi ya targetnya setidaknya 6% gitu. Tapi menurut saya sih jauh bisa melebihi itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.